Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan satu unit PC dari Armageddon. Ini adalah Eagle 2070R7. Ya mungkin namanya seperti itu karena speknya juga menggunakan RTX 2070. Wih, keren ya. Dan kemarin tuh ketika si PC ini datang, saya kira casingnya aja, tapi ternyata udah bundling dengan semua komponennya. Dan sepertinya Armageddon punya beberapa bundling produknya yang dirakit seperti ini dengan beberapa komponen. Saya lihat ada yang dari AMD, ada dari Intelnya ada. Terus harganya juga bervariasi juga sepertinya. Ada yang mulai 3 juta, 4 juta, terus yang high end juga, yang mid end juga ada. Nah, salah satunya yang udah hadir di Sekilas IT ini. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana penampakan detailnya dari si Eagle 2070R7 ini. Oke, let's go. Oke, kalian barusan udah melihat detail dari si PC ini. Kita sekarang sedikit kenalan aja nih. Mulai dari casingnya, karena ini yang mencuri perhatian adalah casingnya. Dia udah punya 9 fan. Jadi si casing ini tuh support sampai 10 fan. Casingnya namanya Nimitz TR8000. Nah, jadi si casing ini tuh seperti disekat gitu ya. Jadi ada 2 ruangan. Satu untuk manajemen kabel dan satu untuk komponen. Jadi kalian yang ribet menyusun kabel manajemen di sini bisa tertutup rapi. Ya itu sih menurut saya suatu kelebihan juga gitu. Si PC ini tuh nggak terlihat power supply-nya sebelah mana gitu. Ternyata ada di belakang. Nah seperti itu. Terus PGA card-nya di sini bisa posisinya vertikal dan horizontal. Tapi beberapa orang juga ada yang suka banget gitu dengan RGB seperti ini. Apalagi si RGB-nya ini bisa diganti-ganti sesuai keinginan atau sesuai selera. Tapi sayangnya di sini terlihat fan-nya tuh exhaust semua gitu, nggak ada intake-nya. Airflow kurang bagus jika seperti ini. Harus cari 3 fan yang dijadikan intake supaya airflow di dalam case ini lebih adem dan komponen tetap prima. Kalau dari bahannya nih, yang digunakan mungkin ini SPCC 0,4 mm, agak tipis juga. Dan kacanya juga menurut saya nggak terlalu tebal. Jadi kalian hati-hati aja kalau mau buka baut glass ini. Kalau jatuh bisa langsung pecah loh. Apalagi glass bagian depan. Saat dibuka bautnya tidak ada penyangga penahan lagi. Jadi kalian harus ekstra hati-hati kalau mau membukanya. Kalau bisa nanti yang depan ini atasnya diganti jadi intake aja supaya memberikan udara segar dari atas lalu dibuang ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi airflow-nya kan lebih sehat di dalam casing ini. Oke, kita langsung saja lihat apa aja speknya dan kita bakalan tes di beberapa game dan beberapa benchmark bagaimana skornya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana performanya. Let's go. Spek yang digunakan di sini menggunakan AMD Ryzen 7 2700 polos. RAM 16GB 3200 MHz, RGB G-Skill Trident Z DDR4. PGA-nya dari MSI RTX 2070 Ventus 8GB GDDR6. Motherboard MSI B450M Bazooka Plus dan storage-nya ini dari Adata XPG SX 8200 Pro M.2 ya, 512GB. Saya udah lama menggunakan Adata XPG SX 8200 Pro ini mungkin sekitar 1 tahun lalu dan performanya masih bisa diandalkan. Lalu ini power supply-nya Voltron Platinum 850 modular dan ditambah lagi beberapa aksesoris lain seperti Nimitz Ring 3, lalu ada LED strip Nimitz Aurora. Nah, untuk request build PC ini kemarin ketika saya posting di Instagram banyak yang tanya nih, Bang, apakah power supply-nya bisa diganti? Soalnya saya lebih percaya nih sama merek power supply yang kasih garansi 10 tahun bersertifikasi gold. Ya mungkin karena power supply Armageddon masih belum punya jam terbang yang banyak. Jadi orang-orang tuh belum sepenuhnya percaya.
Tapi dengan berjalannya waktu, siapa tahu para antusias PC bakalan bisa menilai sendiri dan Armageddon juga bisa membuktikan bahwa komponennya ini siap bersaing. Di pengujian ini, saya coba menaikkan memori RAM ke speed 3400 MHz dengan menjalankan memori try it saja. Dan prosesornya ke 3,5 GHz karena di sini hanya menggunakan stok cooling bawaannya ya. Kalau mau sampai 4,1 GHz, mungkin kalian harus ganti dulu coolingnya minimal pakai IO 240 atau 360 mm. Tapi saya sayang juga gitu, ini Ryzen gitu loh. Kalau nggak di overclock, ya sayang juga gitu. Performanya nggak terpakai. Saya di sini sedikit overclock aja, meskipun nggak terlalu banyak. Oke, kita mulai 3D Mark dulu nih, Fire Strike. Mendapatkan all score menyentuh 18.742 dengan panas prosesor 73 derajat Celcius dan lalu untuk GPU-nya 56 derajat Celcius. Dan di pengetesan 3D Mark Time Spy, all score-nya 8.424, suhu prosesor menyentuh 85 derajat Celcius. Lumayan cukup berat untuk Time Spy, makanya suhu bisa menyentuh 85 derajat Celcius dengan stok cooling. Lalu pengujian Port Royal, karena udah menggunakan RTX, otomatis support ray tracing dong. Dengan all score 5056, suhu GPU-nya di 65 derajat Celcius. Ini terbilang cukup masih adem. Lalu di pengujian game, pertama saya ada Battlefield 5 nih. Settingan resolusi 1080p, setting ultra. FPS-nya masih menyentuh rata-rata 111 FPS. Kalau kita aktifkan ray tracing-nya, FPS-nya sedikit menurun. Ya berkisar di 80-90-an lah. Lalu saya coba di resolusi 1440p juga. Rata-rata FPS juga berada di 83 FPS, tapi ray tracing-nya off ya. Masih oke lah jika pengen main di resolusi seperti ini. Gambar lebih tajam, enak dipandang, ya pokoknya lebih asik aja. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan monitor yang punya resolusi di atas 1080p. Mantap. Lalu kedua game PUBG Steam nih. Resolusi 1080p settingan ultra, tapi di mode training aja. FPS-nya rata-rata cukup tinggi di 148 FPS. Wih, keren, mantap ya. Enak nih kalau misalnya kita pakai monitor yang punya refresh rate 144 Hz. Pergerakan pasti lebih cepat, lebih mulus gitu. Dan ketika rame juga pergerakan musuh pasti lebih terlihat jelas. Jika saya naikkan resolusinya di 1044p, rata-rata FPS juga masih cukup oke di 112 FPS. Masih sangat aman lah dinikmatin. Kalian juga bisa perhatikan di pojok kiri kalian, saya cantumkan watt ketika main game ini. Lalu game ketiga ada The Witcher 3. Game ini condong kerja kerasnya ke PGA card ya, makanya di sini persentase PGA card bisa nyampe 99 sampai 100%. Nah, rata-rata FPS-nya di sini 93 FPS di resolusi 1080p. Jika kita naikkan resolusinya ke 1440p, FPS-nya berada di 67 FPS ya untuk rata-ratanya. Nah, sekali lagi, untuk konsumsi dayanya, jika dalam keadaan main game, kalian perhatikan aja ya di pojok kiri. Saya kasih lihat nih wattnya, supaya kalian bisa ada perkiraan listriknya tuh berapa. Terus listrik di rumah kalian apakah kuat atau enggak untuk menjalankan spek seperti ini. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang PC ini? Kalian udah melihat detailnya seperti apa, speknya apa aja, dan performa main game seperti apa. Lalu dipakai live streaming udah pasti bisa, dipakai ngedit video YouTube juga udah pasti bisa. Jadi kalau misalnya kalian seorang gamer dan konten kreator, mungkin spek seperti ini sangat cocok sekali. Terus bagaimana bang dengan harganya? Nah ini, harganya ini sekitar 23 jutaan. Wih, mahal juga ya. Kalian udah mendapatkan semua komponen yang tadi saya sebutkan. Pokoknya spek detailnya tadi ada saya sebutkan di tengah-tengah video. Dan dengan budget 23 juta ini, kalian tidak mendapatkan Windows 10 original. Jadi hanya diberikan Windows trial aja. Kalian harus aktifasi sendiri. Nah itu. Terus tadi juga ada yang nanya, bang, kalau misalkan request ada sesuatu yang pengen diganti, bisa nggak?
Bang, saya mau pakai prosesor terbaru aja nih, Ryzen 3 3300X atau Ryzen 3 3600 XT. Apakah bisa? Ya, tentunya bisa. Tinggal kalian request aja gitu. Terus kalian ganti aja nih coolingnya ke 240 atau 360 mm. Nah, solusi ini jika kalian belum bisa rakit sendiri bisa menjadi opsi menarik ya. Tapi kalau seperti saya pribadi sih, saya senang rakit sendiri. Jadi saya lebih suka belanja sendiri dan menentukan komponen sendiri. Intinya ya kembali lagi ke selera masing-masing, yaitu terserah kalian aja. Jangan memaksakan kehendak jika dirasa itu kalian tidak mampu. Kalau misalkan kalian pengen overclock si prosesor Ryzen 7 2700 ini, kalian minimal harus ganti IO 240 atau 360 mm. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi tentang seputar PC, atau mungkin kalian request lagi rakit PC berapa, nanti tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau kebetulan ada komponennya, saya akan langsung gas videonya, langsung dibuatkan videonya. Nah, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.